Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini masih berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan. Nah, pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu makhluk hidup disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi. Pertumbuhan hewan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor genetik, faktor hormon, aktivitas tubuh, oksigen, makanan, suhu, dan air. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Perhatikan gambar di slide ini agar kalian lebih mengetahui urutan perkembangbiakan ayam. Telur ayam menetas setelah proses pengeraman induk ayam atau menggunakan bantuan manusia melalui alat yang bernama inkubator selama 21 hari. Setelah telur ayam menetas, mereka membutuhkan tempat dengan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Setelah 3 hari, anak ayam tersebut menampakkan ciri-ciri jenis kelaminnya yang dapat dilihat dari perubahan bulu sayap. Bagi anak ayam jantan, akan mengalami perkembangan bulu yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan ayam betina, yaitu sekitar 3-5 hari. Setelah melewati fase anak ayam, seekor anak ayam akan memasuki masa dewasa. Pertumbuhan kucing. Kucing merupakan jenis hewan karnivora, tetapi mereka berukuran kecil dan memiliki gigi yang digunakan untuk merobek dan menyerang mangsa. Yuk kita lihat daur hidup kucing. Yang pertama dari anak kucing. Saat lahir, indera anak kucing tidak dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, matanya belum dapat melihat dan telinganya belum dapat mendengar. Namun, indera penciumannya berfungsi dengan cukup baik. Mata dan telinga kucing dapat berfungsi dengan baik antara hari ke-7 sampai hari ke-15. Kemudian fase yang kedua yaitu fase remaja. Biasanya saat kucing telah berumur 7 bulan atau sampai 1 tahun. Fase yang ketiga yaitu fase dewasa, di mana pada tahap ini usia kucing sudah lebih dari 1 tahun. Sebenarnya ada satu fase lagi yaitu fase keempat yaitu fase usia tua. Pada usia ini, kucing dikatakan tua apabila telah mencapai usia lebih dari 7 tahun. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat daur hidup ikan. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, daur hidup bertujuan untuk mempertahankan populasinya dengan cara berkembang biak. Pada umumnya, daur hidup ikan terdiri dari 3 fase, yaitu sebagai berikut. Fase pertama yaitu telur. Pada tahap ini, proses metabolisme tubuh berlangsung. Sel-sel mulai membelah, kemudian jaringan dan organ tubuh mulai terbentuk, sehingga akhirnya ekor mulai terlihat di dalam telur. Fase yang kedua yaitu larva. Saat waktu penetasan, ekor embrio akan keluar dari sel. Embrio berubah menjadi larva yang berenang bebas di dalam air. Larva bertahan hidup melalui kantung kuning telur. Kantung tersebut dapat bertahan selama 2-4 hari. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase ikan dewasa. Ini merupakan tahap akhir dari larva, di mana karakteristik ikan dewasa sudah mulai tampak, seperti warna sisik, sirip, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah jelas ya sampai sini? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri bentuk yang sangat indah dan berwarna-warni. Ukurannya juga bermacam-macam, tergantung dari jenis kupu-kupu itu sendiri. Yang unik dari daur hidup kupu-kupu itu adalah proses perubahan dari telur menjadi kupu-kupu dewasa, biasa kita sebut dengan proses metamorfosis. Adapun proses metamorfosis itu atau terbentuknya kupu-kupu dapat dimulai dari fase telur.
Nah, pada fase ini biasanya induk kupu-kupu meletakkan telur-telurnya di bawah daun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan induknya mengawasi dan melindungi dari predator. Telur kupu-kupu dilapisi oleh kulit yang keras. Pada tahap ini dapat berlangsung hingga beberapa minggu atau bulan. Kemudian fase yang kedua yaitu fase ulat. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Makanan utama ulat adalah daun hijau segar yang banyak mengandung nutrisi. Setelah ukuran ulat cukup besar, kira-kira 5 cm, maka ulat siap masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase pupa atau kepompong. Pada masa pupa atau kepompong, ulat akan membuat sebuah cangkang yang terbuat dari sisa-sisa daun yang dililitkan menggunakan benang khusus yang terdapat pada tubuhnya sendiri. Proses ini akan berlangsung selama kurang lebih 12 hari. Ulat akan tidur selama 12 hari sampai nanti keluar menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Kupu-kupu dewasa setelah melalui proses yang panjang hingga berhasil keluar dari kepompong. Kupu-kupu menggunakan cairan yang ada pada dirinya untuk melunakkan cangkang kepompong. Tujuannya agar mudah merobek cangkang kepompong, kemudian berhasil keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Lanjut ke slide yang berikutnya. Daur hidup katak. Katak merupakan hewan amfibi yang dapat hidup di air dan di darat. Daur hidup katak dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, fase telur. Katak betina mengeluarkan telur, kemudian telur tersebut akan mengapung bebas atau menempel pada tumbuhan. Bahkan ada yang tenggelam di dalam air. Jumlahnya bisa mencapai ratusan hingga ribuan butir. Fase yang kedua yaitu fase kecebong. Telur akan menetas menjadi kecebong atau berudu dalam beberapa hari. Kecebong bentuknya seperti ikan kecil. Kecebong hidup di air dan bernafas dengan insang. Fase yang ketiga yaitu katak berekor atau katak muda. Pada tubuh katak muda akan tumbuh sepasang kaki belakang dan kaki depan. Lama-kelamaan ekor katak akan semakin mengkerut. Katak muda bernafas menggunakan paru-paru. Ia mulai bisa hidup di darat. Kemudian fase terakhir yaitu katak dewasa. Katak akan memasuki fase dewasa setelah berusia 12 minggu. Katak dewasa menanggalkan ekornya dan memiliki bentuk sempurna. Katak akan menghabiskan sebagian besar hidupnya di darat dan akan kembali ke air untuk berkembang biak. Yang terakhir yaitu pertumbuhan atau daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk terdiri dari 4 tahap yang berlangsung hanya dalam waktu 8-10 hari. Adapun daur hidup nyamuk itu terbagi menjadi yang pertama fase telur. Telur nyamuk akan dikeluarkan oleh nyamuk betina di dalam air. Sekali bertelur, nyamuk dapat mengeluarkan hingga 100 butir telur. Telur nyamuk akan menetas hanya dalam waktu 48 jam setelah dikeluarkan induknya. Fase yang kedua yaitu fase jentik nyamuk. Jentik nyamuk atau larva akan bertahan di air. Kemudian dia akan naik ke permukaan untuk bernafas. Jentik nyamuk akan berganti kulit hingga 4 kali, dan setiap pergantian kulit ukurannya akan semakin besar. Fase yang selanjutnya yaitu fase pupa. Pada tahap ini bisa disebut sebagai tahap istirahat dari daur hidup nyamuk. Alasannya karena pupa tidak membutuhkan makanan. Setelah tahap ini, pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Fase yang terakhir yaitu fase nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa yang baru saja berubah dari tahap pupa akan beristirahat di permukaan air untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengeringkan diri dan menunggu bagian-bagian tubuhnya mengeras. Nyamuk dapat terbang jika seluruh bagian tubuhnya telah mengering. Nah, pada slide ini sudah cukup jelas anak-anak. Semoga dengan penjelasan bagian ini kalian semakin mengerti proses pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk tugas kalian hari ini, kalian dapat mengerjakan latihan soal di buku paket ya, halaman 100, 109, 125, dan 132. Dikumpulkan ke wali kelas masing-masing ya.
Nah, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Nanti kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Oke, semoga kalian tetap semangat dan tetap senang belajar online bersama Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.